Tasya. Kenapa lu? Hey, Kenapa lu? Kenapa sih? Tanya dong, aku lagi apa? lagi ngapain apa? sih, Rian? Lagi nyuci. Nyuci apa? Siapa? Nyuci uang. Tapi memang pekerjaan cuci-cuci itu menyenangkan. Jangan, Apalagi kalau busanya banyak. jangan nyinggung-nyinggung kita ya. Emang kamu cuci uang? Siapa? Kamu? Jangan bilang pencucian. Gua kasih tahu sama lawyer gua nih. Lu jangan pada suka cuci uang, menuduh orang cuci uang. Mendingan nyuci orang. Kalau aku paling suka cuci otak. Dengar, nyuci otak karena biar Kenapa otaknya? Hah? Otaknya. Capek kotor memang. Gara-gara apapun itu yang dicuci, mau otak, mau uang, mau orang, Iya. yang penting kita itu tidak boleh sesumbar. Iya betul. Dan tidak boleh mengumbar-ngumbar. Kalau emang kita ya memang Soalnya takut keadaan- ketahuan pajak kalau diumbar-umbar. Ya kenapa harus takut kalau memang kita bener? Iya. Sebagai warga Ya. negara Nggak yang boleh baik, takut. sebagai warga negara yang baik harus tetap melakukan, enggak loh, harus Bener. tetap disiplin Lapor melakukan pajak. lapor pajak, Tapi ini ngomongin SPT. soal cuci uang, kemarin lagi heboh banget, lagi viral di Ya. media sosial ya. Ada artis terkenal, artis papan atas, Betul. Raffi Ahmad yang dituding Ya. melakukan cuci uang katanya. Kalau aku sih nggak percaya karena AA tuh kerjanya juga dari pagi sampai pagi. Aku nggak percaya sedikit pun. Tapi coba kita tanya ya, kita hadirkan di sini ada seorang pengacara handal yang kalau dihitung dari atas sampai bawah ya, harga outfitnya tak ternilai. Kabarnya kemarin ini juga membela Raffi Ahmad terkait Yes. tudingan pencucian uang. Aha. Di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia, Hotman Paris. Bang Hotman Paris. Seneng banget kalau tiap kali ketemu Bang Hotman giginya itu loh. Coba Dari lihat jauh giginya. coba ketawanya. Ih, senyumnya. Wi. Ya. Silakan klien cuci dulu, Wi. Abang mau dicuciin Cuci rambut maksudnya kayak di salon. bajunya, maksudnya. Cuci rambut. Bang Hotman sehat, Bang? Amin. Wih, bajunya matching banget semuanya. Pink. Luar biasa loh. Berempat mengucapkan Terima kasih. Oh, basinya Bang Hotman banyak banget haknya ya. Hah? Hotman. Kalau aku sih setiap datang Bang Hotman nggak ngelihat bajunya. Ngeliatnya apa? Coba yang di tangannya deh. Itu Ini. udah mengganggu Pi. Oh, Ini Tuhanku. pasti hasil pencucian. Bang, mohon maaf, mau nanya. Ini tangan apa pegadaian? Hasil apa? Pencucian. Hasil pencucian tadi pagi. Dicuci cincinnya ya. Kita mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah. Ini dia Bang Hotman Paris yang kemarin membela Raffi Ahmad yang dituding cuci uang. Kemarin ada sempat press conference-nya. Kita lihat dulu yang satu ini. Paris bagi ambiar. Hot banget ya beritanya. Bang, kita penasaran apa yang membuat Bang Hotman tuh langsung speak up gitu untuk membela seorang Raffi Ahmad. Apakah diminta atau memang kesadaran Bang Hotman sendiri apa gimana sih? Saya sama Raffi itu kan memang udah sobatan, jadi sering chat. Hari itu dia chat saya, ini TV apaan sih katanya. Ada suatu TV yang kebetulan pendukung salah satu paslon juga. Dan di situ ada yang tadi yang ngaku namanya National Corruption Watch gitu loh. Bukan ICW. Kalau ICW kan punya reputasi kan. Iya. Nah, dia katakan begini. Saya orang itu yang tadi yang bernama identifikasi tadi. Saya menerima direct message yang mengatakan bahwa Raffi Ahmad itu mencuci uang. Jadi dia cuma tapi datanya belum dikirim kata coba. Jadi hanya gara-gara orang direct message datanya belum dikirim, dia berani ngomong di TV. Duga-duga. Nah, yang kedua, tapi 2/3 dari acara video tersebut yang tayang adalah tentang kampanye Prabowo sama Raffi. Terus kaitannya apa gitu loh? Jadi kelihatan ada di belakangnya ada apa ini gitu loh. Tapi yang paling nggak logika secara hukum itu saya 2 hari lalu terima direct message tentang Raffi Ahmad melakukan cucian uang. Ya. Jadi dia baru terima pesan. Betul, tapi Bang kan tidak mungkin akan ada asap kalau tidak ada api ya. Mungkin seseorang mengungkapkan misalnya kalimat tanpa ada bukti. Kan bisa jadi dia juga punya bukti Indonesia yang belum dikeluarkan. sudah makin membudaya sekarang kalimat tanpa bukti. Karena kalau memang dia benar-benar berani, kan saya tak bawa ke konferensi pers.
Ya. Kita undang dia, memang kita. Tapi nggak ada yang datang satu pun. Terakhir dia bilang, Sami kan baru menduga. Katanya kalau menduga kenapa ngomong gitu loh. Oke. Dan kenapa 2/3 ada tentang calon presiden lain yang lagi kampanye, apa kaitannya ke pencucian uang gitu. Oke Bang, kita mau kasih lihat juga ini ada klarifikasi Raffi Ahmad terkait pemberitaannya yang menjadi viral di media sosial beberapa hari terakhir ini. Curhatnya Raffi ke Abang itu seperti apa? Ketika ini beritanya beredar, dia langsung menghubungi Abang atau gimana tuh Bang? Dia hubungi saya, dia bilang selama ini kan memang banyak gosip tentang dia, tapi kali ini kita klarifikasi lah. Dia tipe orang yang tidak mau ngebalas. Kita coba klarifikasi, kebetulan saya waktu itu lagi di Bali. Ya udah kita bikin. Kali ini dibalas itu. Nah, kali ini dibalas, oke, kita bikin konferensi pers hari Senin, kita undang itu yang mengaku-ngaku sebagai National Corruption Watch gitu loh, bawa buktinya. Tapi mungkin nggak sih Bang, tuduhan ini tuh terjadi karena Karena kan Raffi kaya. ya karena Raffi suka memamerkan kemewahannya. Enggak juga, memang dia tidak memamerkan karena memang usaha dia itu memang sukses. Yes. Usaha kalau sukses kan artinya kan diketahuin orang. Sekarang dia udah punya bis club di Bali. Ya. Dia punya klub malam juga di PIK. Ya, dan hampir tiap hari dia kayak kalian ini juga tiap hari nongol di TV. Betul. Dan itu sejak dia umur 13 tahun. Setuju. Ya, jadi bukan karena dia pamer gitu loh. Oke. Abang, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini artikel tentang Raffi Ahmad dan juga segala macam usahanya. Hotman Paris, Raffi Ahmad sehari syuting 150 juta rupiah, setahun bisa beli puluhan mobil mewah. Fakta ini Bang. Ya, karena saya tahu kan untuk level seperti dia kan rata-rata honornya kan 25 sampai 50 juta. Itu baru untuk sebagai host Satu di TV. program. Ya. Belum lagi sebagai endorse segala macam. Betul. Aku aja kayak misalnya nih, aku aja bulan ini ada 3 endorse datang keluar kota. Sekali endorse ada 200 juta. Dia udah puluhan tahun. Tapi yang paling besar dia terima adalah ratusan miliar adalah di Trans Corporation-nya itu, di mana ada perusahaan masuk sudah nanamkan modal, setahu saya 250 miliar. Itu hanya 10% saham dikasih. Sama salah satu konglomerat perusahaan TV juga. Jadi bekerja sama dengan beberapa orang yang menanamkan modal ke Raffi gitu ya. Benar, udah. Bahkan dia sudah mau IPO. 200 dan kemarin juga waktu konferensi pers si Pak Raffi ngomong gitu kok, bahwa perusahaan inisial M masukkan uang 250 miliar dan dia dapat saham cuma 10% orang itu. Pemilik TV juga. Iya. Dan dia akan kalau IPO nanti bisa dapat triliunan. Ya. Betul. Memang Raffi itu udah kita tahu lah, dia orang yang sangat baik. Yes. Tidak orang itu saya suka baca Pak. Tidak pernah cari musuh. Nggak kayak gua cari musuh melulu kerja. Tapi Kan Bang Hotman dapat duitnya dari musuh Bang. tapi kita setuju Raffi memang baik sekali ya. Iya. Dia mau bantu. Bang, tapi ini kemarin juga sempat ada apa ya? Bisa dibilang sebuah statement gitu dengan ratusan rekening segala macam. Ini juga membuat kita shock, ada ratusan rekening ya. Kita mau kasih lihat artikelnya ya. Ya, Raffi Ahmad dituding terlibat pencucian uang, punya ratusan rekening penadah duit koruptor. Nah, Bang. Gimana Bang, ratusan rekening itu kan sebenarnya bisa di-track ya. Kalau rekening ya. Itulah saya bilang ini benar-benar hoax dan fitnah benar. Dia baru terima telepon, orang itu ngaku itu dari National Corruption Watch. Saya 2 hari lalu dapat telepon katanya Raffi Ahmad punya rekening ratusan rekening bank. Cuma chat doang, cuma pesan doang. Tapi udah berani ngomong di TV. Jadi saya melihat ini ada motivasi politik lah. Kita nggak usah bahas lah. Ya, ada motivasi politik lah. Ya. Oke Bang, tapi kalau Raffi-nya sendiri udah bilang belum sama Abang? Kalau itu tidak benar, apa dan yang lainnya curhat gitu ke Abang? Mungkin dia kayak kalau mau cek silakan cek aja. Ada keberanian Ada seperti itu keberanian. nggak sih? Ya sudah dok, gini loh. PPATK nggak usah diminta pun. Dia berwenang langsung tanya ke bank. Ya. Benar nggak ini rekening bank? Kan kalau pencucian uang itu kan harus ada tindak pidana induknya. Tindak pidana induk misalnya melahirkan korupsi. Uang itulah dicuci tindak pidana keuangan. Jadi harus ada tindak pidana dulu. Ya kalau dibilang ratusan miliar berarti ratusan rekening berarti ada ratusan tindak pidana. Ini satu pun nggak ditunjukkan. Ya. Tindak pidana pencucian uang tidak mungkin ada kalau tidak ada tindak pidana induk. Ada induk, ada anak gitu loh. Hasil korupsi dicuci, ya gitu. Bang, tapi kalau misalnya ada statement bahwa adanya dugaan pencucian uang, yang mengeluarkan statement itu bisa melaporkan nggak sih Bang? Ya bisa, tapi kan Raffi bukan tipe begitu orangnya. Gak mau ribet. Nggak mau ribet. Kemarin saya tanya, udah deh cukup klarifikasi aja. Memang sih di Indonesia ini ngapain buang energi? Karena kalau kita buang energi dari kita
Habis waktu cari makannya kapan? Karena Bukan. budaya kita lagi begitu gitu. Maksud saya gini bang, maksud saya misalnya saya menduga nih kayaknya Karen nyuci uang nih. Iya. Kayaknya dia pencucian uang nih Karen Milano. Saya bisa ngelaporin Karen nggak sih? Ya tergantung dari bagaimana motif kamu. Akan dilihat apakah memang sengaja untuk mencemarkan nama baik atau tidak. Kan harus disesuaikan Ya. buktinya Kalau- akurat atau tidak. Ya. Kalau cuman kata-katanya doang ya nggak bisa. Kalau sengaja datang ke TV, terus begini kelihatan bahwa sudah mengarah mencemarkan, itu bisa. Kalau sekedar candaan ya enggak gitu loh. Kalau itu bukan candaan. Nah, harus dilihat keseluruhan konteksnya, ada niat mencemarkan enggak gitu. Tapi setiap warga negara itu berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena pasti akan diterima. Ya. Benar. Oke. Tapi masalah kasusnya ini jalan atau tidak itu balik lagi ke Cuma harus pakai otak, pakai logika. Masa hanya dengan katanya ada SMS, terus ada rekening ratusan. Bagaimana bisa SMS bilang rekening ratusan? Jadi menurut Bang Hotman tuh ini semua katanya. Dia nggak ada bukti dan ini pasti ada motivasi tertentu di belakang. Ya. Oke. Sampai saat ini ada pihak yang mencoba untuk menghubungi Raffi Ahmad ya dari pihak Ada sebelah? orang kita tantang. Kemarin kan tadi itu saya bilang, mana orangnya nih? Mana nggak ada yang berani datang? Dan nggak ada yang datang satu pun? pada waktu preskon ya bang. Ya. Satu pun nggak ada yang datang bang? Nggak ada yang datang. Oke, kita mau lihat momen kemarin Bang Hotman sama Raffi Ahmad juga sempat melakukan press conference. Yang terakhir itu coba berkucon. Ya, bang, tapi kalau misalkan mereka datang dan ternyata memberikan mempunyai bukti yang kuat, gimana bang? Iya. Kalau memang Misalkan ada nih, bukti sekarang yang kemarin kuat ya nggak kita salut sama dia. Ya, misalkan kemarin nggak datang karena mungkin waktunya terlalu terburu-buru. Tapi Ya. kalau mereka sekarang lagi menyiapkan data nih, terus pada akhirnya datang. Keanehan pertama, kalau belum ada data, kenapa cuap-cuap di TV? Cuap-cuap dulu, cari dulu data, baru cuap-cuap, langsung pergi ke KPK, gitu dong, baru namanya gentleman. Oke bang, tapi kan kita tahu ya Raffi Ahmad bekerja dari umur 13 tahun. Dia artis besar yang sudah biasa dengan berita miring, sudah biasa dengan gosip. Dan Raffi Ahmad juga tipikal kalau ada berita miring tuh kadang dia tidak pedulikan. Iya. Ya, dia tidak mau peduli, dia tidak angkat bicara, dia anggap itu sebagai angin lalu karena sudah terbiasa menjadi seorang selebriti. Tapi kenapa kali ini rasanya cukup mengganggu buat dia ya? Ya kalau misalnya digosipin dia jalan sama artis ini, itu kan hal biasa. Aku mah ratusan kali digosipin sama artis, malah gue senang. Kalau ini kan bisnis, tentu sponsor iklan akan curiga. Sponsor iklan itu reputasi, karena akan dianggap bahwa orang mau masuk di Trans Corporation punya dia. Kalau dibilang itu hasil korupsi, siapa yang mau nanam saham? Padahal dalam waktu dekat mau IPO. Jadi itu yang saya bahas waktu itu dari Bali. Itu harus ngomong, saya bilang itu bisnis gitu loh. Oke. Ya, siapa yang mau endorse kamu kalau kamu dianggap pelaku pidana korupsi gitu loh. Oke. Lalu alasan Bang Hotman untuk membela, untuk membantu Raffi Ahmad itu apa? Hanya karena motif teman saja kah? Atau karena ada Dia alasan udah lain? teman lama, dia juga temanan sama anak saya, dan kami memang pribadi yang cocok sama-sama gitu loh. Sekarang kita jenis usahanya juga sama, dia punya bis club di Bali, punya klub di PIK, ya kita juga punya gitu loh. Jadi itu orang pribadi yang sangat menyenangkan. Oke. Iya, betul. Ya. Jadi karena sama-sama dekat, punya lini bisnis yang 11-12 mirip-mirip gitu ya, Bang Hotman ya. Tapi ngomongin soal lini bisnis, ada yang menduga Bang Hotman sama Raffi Ahmad punya bisnis kasino. Kita mau kasih artikel yang satu ini Bang Hotman, boleh tanggapi juga ya. Hotman Paris marah, siapkan 22 miliar rupiah bagi yang bisa buktikan dia punya kasino dengan Raffi Ahmad. Emang beneran bang punya kasino bang? Ya itu saya dikirimin lagi. Ada dibikin papan nama satu TV, seolah-olah itu siaran TV gitu loh. Terus saya pakai masker. Masker kalau gue udah setahun kan pakai masker. Berarti di copy video yang lama, suaranya pura-pura dikaburin. Dibilang saya punya online dengan Raffi bisnis kasino katanya kan. Orang bisnis online, gue kan orangnya gaptek, gimana gue ngerti kan. Akhirnya gue bilang, kalau lu bisa buktikan, gue langsung bilang ini 12 miliar. Ya ini mas 12 miliar, nggak bohong loh. Yang mana? Yang ini. Pulang lewat mana Bang? Pengen jam Pulang lewat mana? Ingetin pulang lewat mana nih? Ini 10 miliar saya bilang. Ini 22 miliar saya kasih sama lu kalau lu bisa buktikan, itu maksud saya. Daripada ngegosip-gosip begitu, paling bayarannya berapa sih? Bang, tapi itu tuduhannya datang dari mana Bang? Gua Dugaan nggak tahu Abang? itu makhluk mana itu, cuma ada Makhluk. ada videonya kok masih ada gua simpan. Tapi masa Abang sebagai pengacara kondang nggak tahu ini tuduhannya Tuduhannya datang dari dari mana Karena nih? itu saya nggak peduli lagi, itu sudah angin lalu saja gitu loh. Oh iya, tapi Jadi kan saya ada sebenarnya nggak- bang kalau abang mau niat kan sebenarnya bisa dia dibawa, diambil, Bisa, tapi dicomot. ya kapan gue cari duit lagi ngapain lah? Itu akan terjadi tiap hari. Itu sudah budaya di Indonesia sekarang ini. Negara Indonesia adalah negara paling banyak penduduknya ahli gosip,
ahli munafik. Bang sebentar ya, permisi, saya tukang gosip jadi nggak enak nih. Aku berita gosip nggak enak nih. Presenter gosip. Tukang gosip, kan gue jadi nggak enak. Maaf, bukan gosip. Kalau saya infotainment. Jadi kalau abang kerja, soalnya memang bidangnya beda lah. Kalau tukang gosip, mungkin kalau nggak ngegosip nggak dapet duit ya bang. Ya nggak gosip kalau hal-hal yang wajar, oke. Iya. Kalau Nah, ini kalau abang tiba-tiba wajar nggak, kalau tiba-tiba dibilang Hotman sudah pernah hamili Dewi Persik 5 kali. Itu pasti marah dong. Abang memang maunya begitu. Bang, kemarin kan abang sama Raffi Ahmad bikin press conference ya. Kemudian juga memang dari pihak sana tidak ada yang datang setelah Tidak abang ada yang datang. Tapi ini ada pernyataan dari pihak sana setelah abang dan juga Raffi Ahmad melakukan press conference. Kita mau kasih lihat dulu. Bang, gimana bang? Ada aduan dari masyarakat, dugaan. Ya kalau aduan dari masyarakat kan berhak saja mereka menerima pengaduan itu. Ya tapi pengaduannya mana gitu loh. Kalau ada yang telepon itu kan nggak cukup. Sebelum mulutnya ngomong ke TV, ya pengaduannya tunjukkan. Ya kan baru ngomong ke TV. Atau langsung ke KPK. Langsung aja. Tadi aja kan nggak ada dugaan pengaduan masyarakat. Dugaan dulu. Kalau itu ada dia akan pasti gini, putar-putar rekening banknya. Itu pasti gitu. Terus dibahas lagi harta orang, ya kan? Apa urusannya di harta orang? Memang benar dia sukses kok. Bahwa ada investment masuk ke Trans Corporation-nya itu setor 225 miliar, itu di semua media ada. Oke, bang, ini seandainya memang tidak benar gitu ya, langkah hukumnya tuh bisa diambil tentu saja. Itu bisa dugaan pencemaran nama baik, tapi kan Raffi orangnya nggak gitu. Oke. Saya udah tanya sama dia, nggak usah lah. Benar juga sih, ngapain? Harus bikin BAP berjam-jam, harus di kepolisian berjam-jam, belum lagi harus ngurus saksi, ngurus apa. Udahlah, biarkan aja orang yang iri, biar aja ngeliatin kita. Si Raffi naik berbagai mobil mewah, aku juga ya tahan apa urat sarafmu, mentalmu, lihat kita makin sukses. Oke, jadi Raffi Ahmad tidak akan mengambil langkah hukum. Nggak mau dia. Untuk dengan laporan dugaan pencemaran nama baik tidak akan diambil. Nggak mau dia. Oke. Kalau terus berlanjut bang? Ya ngapain dia? Kalau terus berlanjut, dia masih cuap-cuap. nggak akan berlanjut. Itu percaya deh. Karena orang kalau sudah dia nongol lagi, orang akan nanya mana buktinya. Kalau orang sudah tanya mana buktinya tidak ada, TV mana yang mau menyiarkan lagi? Lantas kalau ada buktinya bang? Hah? Lantas kalau ada buktinya? Silakan langsung. Silakan langsung ke KPK. Malah kita tantang malah. Oke, jadi Tapi abang sekarang misalkan, Ini sudah kompresi pers sudah dari kemarin. Ya sekarang aja gini-gini aja. Rekening bank, nggak usah 110 biji aja rekening banknya tunjukkan. Tapi biasanya pasalnya apa bang yang dikenakan ke Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu barang siapa mencemarkan nama baik melalui medsos, ancaman hukumannya 4 tahun. Oke, bang, silakan apa yang ingin abang sampaikan untuk pihak seberang yang kemarin menggelontorkan statement bahwa Raffi Ahmad diduga terlibat dalam kasus pencucian Ya, uang. halo saudara NCW, aku tahu Anda bukan ICW. ICW adalah lembaga yang reputasinya sudah diakui dunia. NCW saya nggak tahu siapa kamu. Sekali lagi melalui media ini, Pak Hanifah maupun National Corruption Watch, kalau Anda memang punya jiwa kesatria, ayo adukan langsung. Bila perlu, Raffi pun tidak keberatan kalau Anda pertontonkan rekening banknya itu di layar TV. Gitu dong namanya profesional. Ya, kayak gue Hotman nih. Hotman pun dituduh dekat sama cewek, malah gua tenteng ceweknya. Baru laki. Bravo. Iya, kalau ditenteng berarti masih hoax ya bang. Iyalah. Jadi abang tunggu aja kalau misalnya mereka punya Ya, bukti, tunggu aja. silakan gelontorkan gitu ya. Tidak Dewi Persik suka sama gua, tetapi ya udah begitu aja. Wi, aku mah gini ya. Apa sih? Kalau sama Hotman Paris, aku mah rela ngelepasin kamu. Soalnya punya Bang Hotman gede banget. Gede, hartanya gede banget. Bukan bayar pajaknya gede. Bayar pajaknya gede gede banget banget. bayar pajaknya. Ini kita mau kasih lihat ya Bang Hotman. Ini kemarin viral banget karena jumlah pajak yang dibayarkan gede banget. Ini dia. Wow. Bayar pajak satu tanah berapa? Satu harga mobil mewah, lu gila nggak? 7,5 miliar. Satu rumah lagi. 7,5 miliar itu 5%-nya ya Bang ya? Iya, sebenarnya sih saya bukannya terlalu jujur. Orang yang jual tanah itu PMA yang punya orang bule. Nggak berani nurunin harganya seolah-olah gitu loh. Kan biasanya kan harga akte dikurangin. Harga transaksi sebenarnya di luar akte gitu untuk menghemat pajak. Aku bujuk dia nggak mau.
Ya udah, karena apa? Dia sudah sering mengalami problema hukum di Bali, selalu dia dikhianati partnernya. Saya mau jujur katanya, untuk orang Australia. Akhirnya saya belilah 140 miliar tanah ini dan pajaknya dari pembeli 7,5 miliar. Bahkan di sampingnya aku beli lagi dari Bluebird sama hampir mirip-mirip. Ayo Kak, mainkan Kak. Jadi waktu itu begitu uangnya masuk, Pemda di Bali langsung telepon si bule ini. Siapa pembeli katanya kan. Mereka pengen tahu. Ya kan, penasaran gitu loh. Mungkin mau dicari lagi, harusnya lebih dapat lagi. Gue bilang, kirim aja ini waktu gue lagi masalah hukum di Kopi Joni, gue bilang. Begitu dikirim presidensi gue di Kopi Joni, langsung mulur orang pajaknya. Oh. Berarti pajaknya itu 7,5 miliar, 5% dari Pengacara harga kok, properti ya Bang. 7,5 miliar, 5% dari harga properti, berarti dia beli kurang lebih 150 miliar. Iya, benar. Bang, kata-kata mutiara dong Bang, biar kita ikutan kaya. Gimana tipsnya Bang? Kasih tahu dong Bang. Abang, Kata-kata mutiara saya yang selalu bilang baru juga adalah jauhkan diri kamu dari kemunafikan dan nyinyir karena itu adalah penghambat kesuksesan. Yang kedua, kesuksesan itu adalah peluang bisnis. Peluang bisnis dapat dari informasi. Bergaullah sama orang-orang yang sudah sukses agar kau dapat informasi bisnis. Jangan bilang 100 miliar, 100 rekening bank tapi nggak ada bukti. Nih. Ada tambahan Bang. Apa? Karena orang-orang yang nyinyir adalah orang-orang yang putus asa. Makanya aku suka sama lu. Aduh. Mainkan. Jangan Bang. Beban. Kan beban pikiran Bang. Bang, tapi ini kalau ngomongin soal pajak, Abang bayar pajak besar sekali. Satu properti bisa sampai 7,5 miliar rupiah. Tapi Abang pernah diundang ke kantor pajak nggak sih untuk berdiskusi segala macam atau sosialisasi Saya di masyarakat? waktu teks amnesti pertama, kedua saya jadi ikon. Kalau ada pemaparan pajak atau seminar segala macam, saya selalu diundang. Saya tanya pernah sama Kak Kanwil Jakarta Utara, kenapa saya diajak? Biar cewek-cewek bagian accounting pada datang bagian pajak. Kalau kamu ada mak-mak sama ibu-ibu pada datang. Biar mereka lebih melek pajak lagi ya. Lebih melek Ya pajak. pokoknya bisa kita sama-sama ikuti caranya Bang Hotman Paris ya, bekerja lebih keras supaya bisa menjadi orang kaya ya, minimal setidaknya nikah sama orang kaya lah ya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.